Binance ini perusahaan kripto Coinbase tersangkut masalah hukum di Amerika Serikat karena ternyata ini Coinbase ini digugat otoritas bursa Amerika Serikat memperdagangkan surat berharga atau securities yang tidak terdaftar. Ini kalau kita lihat bagaimana ini bisa terjadi sebetulnya? Baik, satu hal yang harus kita ketahui ya Kak, di US itu aturannya agak berbeda dengan negara-negara pada umumnya. Jadi US itu mengatur aturannya secara ada yang secara nasional satu negara, ada yang mengaturnya secara per state. Nah, Coinbase itu memiliki license di bawah New York State Department of Financial Service sebagai currency business activity. Jadi dia per state aturannya ya? Per state. Nah, tapi secara SEC sampai sejauh ini US itu belum mengatur kalau bisnis kripto itu bagaimana penerapannya. Nah, kelemahannya dengan pengaturan by state itu seperti apa sebetulnya? Artinya jika seperti saat ini nih, kasus menjual begitu ya atau memperdagangkan surat berharga securities yang tidak terdaftar. Ya. Saya kira kalau kita bicara mengenai kasus yang terjadi di Coinbase ya, ini kasus yang sangat menarik karena sebenarnya di US itu mereka belum mengatur secara SEC-nya. Bahkan Coinbase kan tadi dikatakan bahwa sang CEO berusaha meng-approach SEC untuk minta guidance. Tapi justru dari pemerintah SEC sendiri belum memberikan aturannya. Tapi tiba-tiba mengatakan bahwa Coinbase melanggar karena tidak pernah mendaftarkan diri. Jadi artinya kalau dikatakan melanggar regulasinya kan harus ada dulu begitu. Harus ada dulu, betul. Nah, yang kedua yang mereka lakukan mereka memperdagangkan kripto. Ya. Nah, si SEC sendiri belum menetapkan mana token-token yang boleh diperdagangkan dan token yang tidak boleh diperdagangkan. Jadi artinya wajib didaftarkan dulu untuk bisa kemudian diperdagangkan. Nah, di Coinbase itu memperdagangkan sekitar 150 token lebih. Dari 150 token lebih itu ternyata 13 dianggap oleh SEC sebagai token securities. Tapi masih ada sekitar 100-an token yang bukan token securities. Jadi bisa dikatakan Coinbase nggak benar-benar melanggar ya, sekalipun misalnya kalau 13 itu dianggap token securities. Dan definisinya token itu securities atau tidak pun oleh SEC belum pernah ditetapkan. Ya. Jadi artinya kalau bicara melanggar itu harus jelas dulu regulasinya seperti apa dan ini juga nanti berkait ke pengawasan ya. Kalau regulasinya nggak ada otomatis pengawasannya boleh dibilang lemah ya. Ini kan seperti ayam dan telur ya. Mau yang mana dulu nih? Apakah industri dulu atau aturan dulu? Ya. Nah, tapi saya kira kalau masalah Coinbase nanti bakal diselesaikan dengan cukup cepat selama komunikasi antara Coinbase dengan SEC berjalan dengan lancar. Saya kira tidak akan ada masalah. Oke, lalu saya ingin ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau dilihat, mengapa sebetulnya dana dari nasabah ini bisa diputar atau digunakan oleh pemilik bursa atau exchanger ya? Ini kan berkaitan dengan pengamanan itu sendiri. Kok bisa dananya itu diolah oleh pemilik begitu? Ini kita bicara mengenai kasus Binance ya. Ya. Jadi kasus Binance yang dituduh mereka menggunakan dana milik nasabah. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat aturannya ada di Indonesia, Indonesia sudah mengaturnya dengan sangat baik sekali. Ya. Ya. Seperti yang terjadi di Indodax misalnya. Di Indodax itu pengaturan dana nasabah dengan dana perusahaan milik exchange itu harus dipisah. Ya. Bahkan di aturan Indonesia sudah ditetapkan itu harus diatur, harus dipegang oleh lembaga clearing. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara exchange seperti di Binance yang global, tapi mereka tidak mempunyai nempel ke negara manapun, karena tidak ada pengaturannya, sehingga memang bisa dikatakan manajemennya sesuka mereka, mau pakai buat apa gitu. Tapi kalau kita bicara regulated exchange seperti Indodax misalnya, kita nggak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu. Baik, tapi Anda sendiri melihatnya, apakah memang untuk aturan ya, kalau ini kan kita bicara aturan, kita bandingkan lah aturan yang sudah ada di Amerika Serikat begitu. Tadi Anda menyampaikan ini kan regulasinya belum ada, lalu kemudian dinyatakan melanggar begitu ya, bahwa untuk melakukan perdagangan koin-koin tertentu lah, memang harus didaftarkan sehingga dia bisa legal untuk diperdagangkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, aturannya seperti apa? Apakah sebetulnya kalau dibandingkan nih secara luas begitu ya, antara Amerika dan juga Indonesia, pengaturan di Indonesia jauh lebih baik menurut Anda? Kalau bisa dikatakan dibandingkan ya, secara regulasi. Secara regulasi ya, Indonesia mempunyai regulasi di kripto itu yang sangat-sangat ketat. Kalau kita compare semua negara yang ada di dunia, pengaturan industri kripto yang paling ketat itu ada di Indonesia. Apakah itu sebetulnya lebih baik? Bisa dikatakan lebih baik, tapi kalau misalnya bisa dilonggarkan sedikit malah lebih baik lagi gitu. Karena aturannya benar-benar ketat. Nah, dan bahkan kalau kita lihat, makanya kemarin mungkin itu salah satu alasan kenapa timbulnya undang-undang Omnibus Law yang kemarin ikut merapikan industri kripto di tanah air ya. Kan ini kita lagi masa peralihan, katanya sekarang ini kan kita diatur oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan. Dan dalam 2 tahun ke depan ini kita lagi proses transisi diatur oleh OJK. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana pengaturan di OJK-nya.
Baik. Lalu ini kasus penipuan yang terjadi misalnya di Binance dan sekarang yang sedang jadi hot topics di Amerika Serikat. Ini dampaknya ke Indonesia sendiri akan seperti apa? Artinya dampaknya ke bursa kripto yang di Indonesia, lalu juga mungkin kepada kepercayaan investor ya, akan seperti apa? Saya kira ini kalau kita bicara mengenai efeknya di Indonesia ya, ekosistem kripto di Indonesia dan di global itu kan sebenarnya nggak terhubung ya. Seharusnya nggak terhubung. Apabila dari regulator berlaku menerapkan aturan yang sama. Jadi trader Indonesia sebaiknya mereka trading cryptocurrency-nya ya di bursa Indonesia aja. Indonesia saja. Jangan di bursa global yang tidak memiliki izin. Jadi artinya memang tidak terkoneksi sebetulnya ya, Betul. dampaknya tidak Seharusnya. ada. Ya. Tapi sangat disayangkan saat ini banyak pihak trader cryptocurrency yang justru berusaha menghindari dengan cara tradingnya di global. Karena kalau mereka trading di global dan ternyata dari dari negara US, dari SEC misalnya, mereka menerapkan hukuman ke Binance, ya, apabila aset mereka ada yang dibekukan oleh pemerintah US, akhirnya trader di Indonesia akan berdampak. Ya. Makanya saya lebih suka approach di mana trader kripto kalau kita bicara di Indonesia ya mainnya di tanah air saja di gitu tanah air supaya pelindungan nasabahnya jelas. Baik. Karena pada saat terjadi kasus seperti Binance ya, dan ini kan sudah terjadi beberapa kali. Selama Indodax itu sudah berdiri hampir 10 tahun. Selama Indodax berdiri 10 tahun, kita bisa melihat ada beberapa exchange global yang tutup. Kita bisa melihat BTCE, kita bisa melihat beberapa Mt. Gox, dan lain sebagainya, di mana akhirnya ada beberapa trader Indonesia terdampak, asetnya terbukukan. Dan sampai sekarang asetnya nggak bisa dicairkan. Iya.